Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Nimatul Husna SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wiralodra dengan NIM 869060425446. Pada hari ini, Senin 24 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bersiap, siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Siap. Coba dicek dulu kesiapannya, seragamnya dirapi-rapikan. Coba ada sampah nggak di sekitarnya? Udah? Ya, kalau siap belajar, coba dikeluarkan bukunya. Udah rapi ya? Ya, nggak ada sampah? Ya, oke, baik. Nah, Ibu absen dulu ya. Yang namanya Ibu panggil, sebutkan satu kata tentang hari ini. Bisa? Bisa. Oke. Aina Kusuma Wardani. Happy, Bu. Happy. Anissa Camelia. Semangat, Bu. Oke, semangat ya. Lutfiatur Rahmania. Bahagia, Bu. Bahagia. Aprilia Nurnaila. Happy, Bu. Oke. Zahra Khairun Nisa. Happy, Bu. Via Muta Afifa. Happy, Bu. Oke, happy ya. Nur Adiba Azkaria. Happy, Bu. Oke, Masto Hanafiah Pohan. Happy, Bu. Oke, Sofiatu Zahra. Happy, Bu. Happy. Suci Mutihat Ramadhani. Happy, Bu. Oke, happy. Lulu Zahratun Nufus. Awas enjoy, Bu. Oke, always enjoy ya. Nabila Husna Zahra. Happy, Bu. Happy. Syifa Hani Khalisoh. Semangat, Ibu. Oke, semangat. Syafa Syahira Maulida. Pegang, Bu. Titania Az-Zahra. Semangat 45, Bu. Semangat 45. Oke, Umdah Fariha. Happy, Bu. Happy. Nah, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi ada teman-teman gitu. Ya, coba tadi katanya semangat, bener nggak nih? Coba kita cek dulu semangatnya ya. Ibu cek semangat kalian, coba tepuk semangat baru. Oke, good job, semangat ya. Nah, selain semangat belajar juga kita harus fokus ya. Coba nih, tepuk fokus dulu coba. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, semangat udah, fokus juga udah. Siap ya mengikuti pembelajaran? Oke, materi sebelumnya. Ada yang ingat nggak kita kemarin pelajari tentang apa? Keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya. Keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya. Ya, coba kira-kira keanekaragaman hayati itu dimanfaatkan untuk apa? Saya Bu, Iya, Syafa. sebagai sumber pangan, Hah? obat-obatan dan sayur-sayuran. Ya, sebagai sumber pangan, obat-obatan dan sayur-sayuran. Sebagai sumber pangan contohnya apa? Saya Bu, contohnya itu ada padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan ternak. Oke, kalau sumber obat-obatan tadi? Obat-obatan contohnya ada jahe, kunyit, sambiloto, dan lain-lain. Ya, nah kalau bahan baku? Bahan bakunya ada kayu, serat alam, karet, dan lain-lain. Oke, good job Syafa. Nah, selain yang tadi disebutkan Syafa, kira-kira apa lagi nih kemanfaatannya? Saya Bu, Oke, Lulu. untuk penyeimbangan ekosistem dan sisa lingkungan. Iya, kayak penyeimbangan ekosistem tuh contohnya apa? Contohnya ada penyerbukan oleh lebah, kupu-kupu, dan burung. Oke, penyerbukan oleh lebah, kupu-kupu, dan burung. Nah, lihat sini. Tuh ya. Ya, betul kan? Pertama adalah sumber obat-obatan. Contohnya tadi apa? Diulang lagi. Sebagai, ya, sumber obat-obatan bisa pakai kunyit, jahe, lotok. Ya, sebagai sumber bahan bangunan dan industri. Kita ambil kayunya dari hutan. Kemudian sumber pangan. Contohnya apa tadi? Sumber pangan ada padi.
Ya, kemudian menjaga ekosistem alam. Seperti yang tadi Lulu katakan, sebagai penyeimbang ekosistem. Terjadinya penyerbukan oleh hewan-hewan polinator. Ya, gitu ya. Nah, karena keanekaragaman hayati ini terus dimanfaatkan oleh manusia, maka terjadinya berpotensi terjadinya kepunahan. Ya, karena terkadang manusia mengeksploitasi secara berlebihan, menggunakannya secara tidak bijak. Ya, secara tidak bijak, jadinya berpotensi mereka terancam punah. Ya, seperti yang tadi sebutkan untuk obat-obatan, bahan pangan segala macam. Nah, kemudian, makanya dari itu kita di bab kali ini akan mempelajari tentang ancaman keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Kenapa? Karena keanekaragaman hayati itu tidak hanya boleh dieksploitasi, tapi juga harus dijaga bagaimana kelestariannya agar tidak punah, baik itu flora maupun fauna. Ya, jadi itu. Oke, pertanyaan pemantiknya. 1. Mengapa beberapa spesies hewan dan tumbuhan terancam punah? Saya, Bu. Oke. Karena aktivitas manusia yang menyebabkan hilangnya habitat, perburuan berlebihan, dan perubahan iklim. Oke, good job. Ya, pertanyaan kedua, apa dampaknya jika spesies tersebut hilang dari ekosistem? Saya, Bu. Oke, Via. Yaitu keruntuhan ekosistem, ketidakstabilan ketahanan pangan, Ya. dan layanan ekosistem, Ah. kemudian air, dan penyerapan karbon. Nah, itu tepuk tangan dulu. Ya, jadi tadi alasannya kenapa spesies-spesies itu bisa punah, karena tadi adanya apa? Perburuan berlebihan Iya, perburuan berlebihan, dan perubahan iklim. perubahan iklim, bisa karena deforestasi hutan, fragmentasi lahan, dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian apa dampaknya jika spesies tersebut hilang dari ekosistem? Tadi, coba. Keruntuhan ekosistem. Ekosistem tidak lagi seimbang. Nah, pertanyaannya lagi, apakah hewan yang penting itu hanya yang besar-besar saja seperti gajah, komodo, harimau Sumatera? Apakah mereka saja yang harus dijaga? Tidak, ya. Jadi bahkan hewan yang kecil-kecil pun itu ya, seperti kupu-kupu, burung, ya, kupu-kupu, burung, lebah, dan hewan polinator lainnya itu juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sekarang gini, misal Lulu punya kebun pepaya. Nah, ternyata di kebun pepaya Lulu itu tidak ada hewan polinator. Tidak ada burung, tidak ada kupu-kupu, tidak ada lebah. Maka yang terjadi adalah tidak adanya penyerbukan di kebun pepayanya Lulu. Sehingga apa? Sehingga ketika tidak terjadi penyerbukan, ya, ketika tidak terjadi penyerbukan, yang ada pohon pepaya tadi tidak bisa berbuah. Itulah kenapa yang namanya keanekaragaman hayati itu sangat penting. Karena setiap makhluk, baik itu flora maupun fauna, memiliki perannya masing-masing di alam. Paham ya? Jadi bukan hanya yang besar-besar seperti gajah atau segala macam. Penggunaan pestisida berlebihan juga bisa mengancam keanekaragaman hayati. Bahkan bisa mempengaruhi keberadaan mikroorganisme. Mikroorganisme juga penting. Begitu ya? Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini apa sih? Coba. Peserta didik dapat menganalisis keanekaragaman makhluk hidup di sekitar dan peranannya serta solusi usaha konservasi keanekaragaman tersebut. Ya, jadi tujuan pembelajaran dari pelajaran ini tentang peserta didik dapat menganalisis keanekaragaman makhluk hidup di sekitar dan peranannya serta solusi usaha konservasi keanekaragaman tersebut. Ya. Jadi nanti kamu harus mampu menganalisis keanekaragaman makhluk hidup di sekitar. Ya. Dan peranannya. Ya, jadi karena tadi itu setiap makhluk hidup memiliki peranannya masing-masing, baik itu yang di darat maupun yang di laut. Nah, apakah cuma hewan darat aja nih harus kita jaga kelestariannya? Tidak. Ya, yang di laut pun sama.
jika terjadinya eksploitasi berlebihan, contohnya di laut, nelayan itu kan biasa menggunakan, ada yang menggunakan jangkar biasa. Katakan kalau jangkar biasa itu untuk masih aman untuk ekosistem laut. Nah, bagaimana kalau yang digunakan adalah bahan peledak atau pukat harimau atau jaring-jaring lainnya yang sekiranya dapat menghancurkan ekosistem laut? Kira-kira apa yang terjadi? Hewan-hewan akan punah. Iya, ikan, terumbu karang, dan kehidupan mikroorganisme di laut pun akan terancam punah. Ya, pakai bahan peledak kah? Pakai apa kah? Itu sama. Jadi bukan hanya ekosistem atau bukan hanya flora dan fauna di darat, tapi juga yang ada di laut. Kalau misal ekosistem laut rusak, terumbu karangnya hilang, tidak lagi bisa menjadi tempat ikan untuk berkembang biak. Kalau misal airnya diledakkan, dicampur bahan kimia segala macam, maka ya sama, bukan cuma di darat tapi juga di perairan akan mengalami kepunahan. Nah, oleh karena itu di bab ini kita akan belajar mengenai bagaimana upaya nanti konservasinya. Ya, upaya apa saja yang dilakukan untuk konservasi, ya. Nah, silahkan disimak ya videonya. Nih ada video, simak baik-baik. Tahukah kamu di Indonesia terdapat hewan dan tumbuhan langka? Lalu, apa itu hewan dan tumbuhan langka? Spesies langka umumnya dipertimbangkan terancam jika spesies itu memiliki ketidakmampuan dalam jumlah populasi yang kecil untuk mengembalikan populasinya secara alami ke jumlah semula. Salah satu hewan langka adalah komodo. Habitat komodo adalah padang rumput terbuka dan hutan belukar, terkadang juga di pesisir pantai. Hewan ini termasuk penyendiri dan hanya berkumpul ketika pada saat makan atau berkembang biak. Komodo dapat ditemukan di Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Penyebab kelangkaan komodo adalah perburuan liar yang dilakukan oleh manusia dan kebakaran hutan yang menyebabkan komodo kehilangan habitatnya. Kemudian, badak Jawa hanya hidup di hutan hujan dataran rendah, padang rumput basah, dan daerah daratan banjir besar. Saat ini di Indonesia, badak Jawa diketahui hanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Penyebab kelangkaan badak Jawa yaitu perburuan curabadak dan hilangnya habitat. Kemudian, gajah Sumatera ini hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam punah. Penyebab kelangkaan gajah yaitu fragmentasi habitat dan perburuan jantung gajah. Saat ini, gajah Sumatera dapat ditemukan di Taman Nasional Waikambas yang berada di Lampung. Kemudian, harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Saat ini populasinya kurang dari 400 individu saja. Harimau Sumatera dapat ditemukan di beberapa taman nasional di Sumatera. Kemudian, burung kakak tua jabul kuning saat ini statusnya kritis karena hanya tersisa 40 ekor saja. Penyebab kelangkaan kakak tua jabul kuning yaitu perdagangan ilegal dan penebangan hutan. Saat ini, kakak tua jabul kuning dapat ditemukan di Pulau Jambea di Sulawesi. Burung cendrawasih mempunyai habitat di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung ini dapat ditemukan di taman nasional yang tersebar di Maluku maupun Papua. Penyebab kelangkaan burung cendrawasih yaitu perburuan liar yang diambil bulunya dan pembukaan lahan. Anoa adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kerdil. Penyebab kelangkaan anoa yaitu perburuan liar dan penebangan habitat. Anoa dapat ditemukan di hutan-hutan Sulawesi, terutama di Pulau Buton. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan langka di Indonesia? Apa saja ya tumbuhan langka di Indonesia itu? Salah satu tumbuhan langka adalah Rafflesia.
Tumbuhan ini endemik di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan seperti Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Penyebab kelangkaan rafflesia yaitu deforestasi lahan, kebakaran hutan, dan ulah manusia yang merusak rafflesia. Rafflesia ini ditemukan pada tahun 1818 oleh Thomas Stafford Raffles. Kemudian Edelweiss Jawa. Tumbuhan ini hidup di pegunungan tinggi Nusantara. Ia mampu mempertahankan hidupnya di tanah yang tandus dan juga sangat disukai oleh serangga. Penyebab kelangkaan bunga Edelweiss yaitu perdagangan dan ulah para pendaki gunung yang memetik bunga Edelweiss ini. Edelweiss Jawa dapat ditemukan di beberapa lokasi pegunungan seperti Gunung Semeru, alun-alun Surya Kencana yang berada di Gunung Pangrango, dan Gunung Rinjani. Kemudian kantong semar. Tumbuhan ini memiliki penyebaran yang sangat luas dari pinggir pantai sampai dataran tinggi. Tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis karnivora. Lalu penyebab kelangkaan kantong semar adalah perdagangan ilegal dan alih fungsi hutan. Kemudian bunga bangkai merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan endemik dari Sumatera yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Penyebab kelangkaan bunga bangkai yaitu ulah manusia yang memotong bunga bangkai karena tidak suka dengan baunya dan alih fungsi hutan. Lalu bunga bangkai ini persebarannya di Pulau Sumatera sampai ke daerah Bengkulu dan Lampung. Kemudian pohon cendana. Tumbuhan ini dapat berupa pohon, tetapi dapat juga tumbuh sebagai semak belukar. Pohon cendana tidak menyukai daerah yang tergenang air, khususnya sewaktu pohonnya masih muda. Penyebab kelangkaan pohon cendana yaitu eksploitasi secara berlebihan karena keharumannya untuk dijadikan kerajinan tangan maupun minyak cendana. Pohon cendana ini bisa ditemukan persebarannya di Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Sumba dan Pulau Timur. Dah, ya, coba apa aja tadi hewan atau fauna yang hampir punah di Indonesia ada? Harimau, gajah Sumatera, terus burung cendrawasih. Kalau gajah Sumatera, iya, Noah juga ya. Gajah Sumatera itu diburu untuk apa? Iya, gadingnya. Kalau badak tadi? Ya, satu. Ya. Terus kemudian tadi ada floranya apa aja? Bunga bangkai, pohon cendana. Nah, itu ya. Nah, coba nih. Nah, coba identifikasi di sekitarmu, adakah hewan atau tumbuhan yang langka di wilayahmu? Saya, Bu. Iya, Saya Camel. dari Kalimantan. Oke. Di Kalimantan ada hewan yang hampir punah, Bu. Apa itu camel? Orang hutan, Bu. Orang utan. Camel dari Kalimantan, ya. Hewan yang hampir punah di wilayahnya adalah orang utan. Oke, kira-kira kenapa orang utan itu bisa punah? Penyebabnya apa tadi yang dari video? Karena iya, perusakan habitat, ulah manusia. Nah, karena orangutan ini termasuknya dia primata ya, primata besar yang mana dia bahkan kakinya itu tidak didesain untuk menginjak tanah. Jadi ketika habitatnya itu rusak, ya, katakan di Kalimantan sana dijadikan IKN, hutan-hutan ditebang sehingga habitat orangutan tadi rusak. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi adalah dia yang kakinya tidak dirancang untuk menapak tanah pun akhirnya terpaksa berjalan di atas tanah. Hewan primata itu biasanya bergelantungan di kanopi pohon, hidupnya di kanopi pohon dari pohon satu ke pohon yang lain. Begitu terjadi tadi pengalih fungsian lahan hutan ya, lahan hutan dijadikan apa itu pemukiman segala macam. Yang terjadi maka habitatnya rusak. Dia turun ke bawah di mana tempat tersebut tidak ada makanannya. Kasihan kan? Ya, maka kita sebagai manusia harus menjaga alam dengan bijak, tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Oke, kemudian di wilayah siapa lagi? Iya. Oh, Sofiatu ya. Sofiatu dari Banten, hewan yang hampir punah katanya tadi? Badak.
ya. Badak, maka di Taman Nasional sana itu Pandeglang, ya. Tuh badak dikonservasi dengan baik agar tidak benar-benar punah, gitu ya. Nah, kemudian lakukan bersama kelompokmu. Jadi nanti ada tugas ya, ada LKPD yang Ibu bagikan. Nanti ini Ibu bagikan dulu deh ya. Nanti dijelaskan bagaimana caranya. Nih. Kelompok 1. Oke, ya Ibu jelaskan dulu ya bagaimana cara pengerjaannya. Nah, baik, di situ kita lihat sini, perhatikan video tentang hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Tadi udah tadi udah dilihat ya videonya. Nah, coba dicek dulu kelompoknya seperti yang disebutkan kemarin, benar nggak tempat duduknya? Benar ya. Ya, kelompok 1, Ara, Aina, Lutfiatur, and Camel, betul? Ya, kelompok 2, Nabila Husna, Lulu, Suci, and Masto, betul ya? Iya. Nah, kelompok 3, Sofiatu, Pia, terus Adiba dan Aping, betul? Iya. Kelompok 4, ada semua? Ada. Coba Talita, siapa? Syafa, Sifahani dan Umdah, ada semua? Oke, baik. Ya, ada semua ya. Nah, cara mengerjakannya ya, tadi perhatikan video tentang hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Udah ya disimak. Nah, kemudian identifikasi hewan dan tumbuhan yang hampir punah pada gambar berbagai macam hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, jadi di sana itu ada berbagai macam flora dan fauna. Ya, nanti kamu identifikasi yang mana yang hampir punah. Begitu ya? Ya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, kemudian bacalah materi referensi tentang keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya di buku kalian. Bawa ya? Iya, nah itu dicari referensinya, dibuka di situ bagaimana cara upaya pelestariannya. Ya, kemudian habis itu buatlah mind mapping. Paham ya mind mapping? Iya, seperti yang udah Ibu jelaskan di sini. Ada contohnya mind mapping. Setelah dibuat mind mapping, nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Oke, nah sekarang silakan dimulai pengerjaannya. Ya, ini. Ya, mana ini? Nah. Nih, ya. Ya, paham. Ya, nggak apa-apa digunting. Coba. Ya, coba di referensinya. Ada? Ada ya. Ya, ini contoh mind mappingnya. Oke. Bisa ya? Nah, nanti di bawahnya seperti ini, upaya konservasinya. Ya,
kayak gini. Iya, ini ya. Kayak ini lemnya ada ya. Kelompok ini. Jadi langsung ditempel. Nah, mana tadi? Ya, yang mana? Hewan yang punah atau tumbuhan punah? Ya, di sini. Ya, nanti upayanya coba bagaimana upaya pelestariannya itu nanti. Ya, diletakkan di bawahnya sini. Ya, mengerti? Ya. Ya. Ini kayak gini guntingnya. Ya, begitu. Iya, kayak gitu, betul, betul Nang. Ya, ya diguntingnya seperti ini, betul, udah. Ini ditempelin semua. Ini salin dulu. Iya di situ, sini, kayak gini, gitu-gitu, ya. Iya, begitu, betul, betul. Nah, ini gambar tumbuhan punah. Kemudian upaya konservasinya seperti apa, gitu ya. Ya guntingnya 2 doang. Ya, lemnya ada nggak? Lemnya ya. Ya, bentar. Lemnya udah ada belum nih? Ada. Coba minta lem. Ya. Oke. Nah, belepotan. Coba. Ya, dibagi 2. Coba. Nah, tidak semua juga nggak apa-apa ini, kebanyakan. Ya. Ya, bisa. Nah, gitu. Ya. Ini di sini upaya konservasinya. Udah dianalisis? Ya, upaya konservasinya. Bagaimana? Ya. Karena lemnya udah?
Ada, ya. Ya, kamu boleh bantu di sini. Tuh. Ya, upaya konservasinya. Mana pulpennya? Ya, gitu. Ya, gini nih. Nah, tuh, gini ya. Sini. Gitu. Sini. Bebas gambarnya? Gimana aja gambar? Iya. Ya, yang penting diidentifikasi hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Nah. Ya, coba dimulai dianalisis bagaimana itu upayanya. Ya, bisa. Nah. Ya, gini boleh. Tuh. Lanjut. Nah. Tuh. Seperti contoh ini. Ya, bebas di mana aja. Sini aku cuma di sini. Nggak usah ditulis. Ini tulis tadi di sini. Ya, dianalisis nanti ya upaya konservasinya bagaimana. Nah, ini boleh ditambahkan mana lagi fauna ini ya, flora gitu. Nah, gini. Oke, good job. Next, mana lagi? Yang hewan aja, hewan. Sebelah sini hewan. Ya, boleh. Nah. Ya. Ya, ini kemudian, nah, itu, ya, dilanjut. Ya, gitu. Dah.
Ya, mana? Iya, hewan yang hampir punah. Mana kira-kira? Ya, good job. Oke. Gambarnya apa kan? Namanya apa ini? Tumbuhan apa ini? Iya, tulis Edelweiss. Nah. Ya. Oke. Ya, ini tumbuhan apa? Iya, Edelweiss, tulis di situ. Edelweiss. Ya, ini. Rafflesia arnoldi. Nah. Iya gitu. Ini buat hewan-hewan aja. Ya, ini tumbuhan apa ini? Ya, cendana. Oke, good job. Kalau yang di bawahnya apa itu? Ya, ini tahu ya? Oke. Nah, untuk faunanya ya, gitu. Coba lu. Ya. Lanjut. Ya. Ini pohon apa? Oke, cendana ini. Edelweiss. Bunga bangkai. Iya, good job. Kalau muat boleh. Udah, ya. Ya, lanjut. Ya, nah gitu. Lemnya mana? Ada. Coba. Minta lemnya. Lem. Bah, ini burung apa? Iya, tahu ya? Cukup? Cukup ruangnya ya? Oke. Itu apa sih? Penjelasan dulu. Penjelasannya apa?
Ya. Ya. Bisa. Nah, burung apa nih? Ya, boleh ditulis. Coba lihat mana. Ya. Ya, oke, next. Lanjut. Nah, ini ya, ada ya. Nah, ini. Ya, 7 menit lagi diselesaikan ya. Aduh, Mak. Ya, coba. Udah ya. Oke.
Ya, 5 menit lagi di ini ya diselesaikan. Udah jadi? Dikit lagi. Dikit lagi. Oke. Ya, Nabila gimana? Udah jadi? Bentar lagi, Miss. Ya, bentar lagi ya. Nih. Udah selesai belum? Udah, oke. Udah selesai? Udah. Nah, tadi setelah dibuat mind mappingnya, dipresentasikan di depan kelas. Coba yang sudah ready. Kelompok siapa nih? Kelompok 2 ya, udah selesai. Kelompok 3. Kelompok 3 udah selesai ya, silakan. Dipresentasikan. Nah, yang lain tolong diperhatikan ya teman-temannya. Sini. Nah. Ayo. Ayo. Halo semua, kami dari kelompok 3. Halo semua, kami dari kelompok 3. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang flora dan fauna yang hampir punah. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pia Mutartika. Nama saya Nur Adibal Karia. Nama saya Afriana Naila. Dan saya Sofia Tezara. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang konservasi tumbuhan dan hewan. Oke. Konservasi merujuk pada upaya yang dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan menjaga kelestariannya sumber daya alam, lingkungan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Tujuan utama konservasi adalah memastikan bahwa sumber daya alam dan lingkungan alami dapat tetap ada dan digunakan secara berkelanjutan untuk generasi saat ini dan mendatang. Iya, oke, good job. Lanjut. Yang kedua, penggunaan spesies. Upaya untuk mendukung populasi spesies yang terancam punah melalui penangkaran, reintroduksi ke habitat asli, dan perlindungan dari ancaman seperti pemburuan dan hilangnya habitat. Oke, Coba. saya akan menjelaskan tentang perlindungan habitat. Upaya untuk menjaga dan mempertahankan habitat alami organisme hidup seperti hutan, padang rumput, terumbu karang, dan danau agar spesies-spesies yang tinggal di dalamnya dapat bertahan dan berkembang biak. Dan yang keempat, manajemen sumber daya alam. Praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air dan tanah untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya tidak merusak lingkungan dan dapat berkelanjut dalam jangka panjang. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba di mind mapping kamu itu apa aja flora dan faunanya? Floranya itu ada bunga bangkai, Oke. bunga rafflesia, dan enuris Jawa. Oke, terus?
Faunanya itu ada monyet hitam Sulawesi, anoa, badak bercula 1, harimau Sumatera, dan orangutan. Ya, setelah dianalisis, upaya apa aja itu untuk konservasinya tadi? Konservasi tumbuhan dan hewan, Ada pemilihan spesies, pemulihan spesies, terus manajemen sumber daya alam, manajemen sumber daya dan alam, perlindungan habitat. perlindungan habitat. Oke, thank you. Tepuk tangan dong. Ya, akan kembali. Ya, next kelompok berapa? Yang udah siap? Kelompok 2, Lulu. Yes, Lulu and friends. Come on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang flora dan fauna yang hampir punah beserta strategi pelestariannya. Sebelum kita mulai presentasi, kita perkenalan dulu ya, dimulai dari aku. Halo guys, nama aku Lulu Yahratunupus, Yokon Kaumi Lulu. Oke, Halo Lulu. semua, nama saya Fatimah Hanafiah Pohan di Cerita Sofia. Perkenalkan, nama aku Suci Muda Ramadhani, bisa dipanggil Suci. Perkenalkan, nama saya Nabila Husnazara, bisa dipanggil Nabila. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang flora dan fauna yang hampir punah beserta strategi pelestariannya. Oke, tolong diperhatikan ya yang lain. Strategi pelestarian. Yang pertama yaitu menyusun standar operasional prosedur perlindungan satwa langka di dalam dan di luar kawasan konservasi. Yang kedua, ada penegakan hukum terhadap pelaku penjaratan dan pemburuan liar. Melindungi potensi keanekaragaman hayati dan lingkungan hutan konservasi dengan melibatkan masyarakat. Memantau keberadaan satwa dengan teknologi global conservation system (SPGS). Keempat, melakukan penangkaran satwa seperti ditanam Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Ujung. Melepasliarkan ke satwa habitat asli untuk meningkat populasi. Untuk memantau. Ayo, Nabila, come on. Ayo. Ya. Ayo. Coba lihat mana. Yang keenam, memantau keberadaan satwa dengan teknologi global conservation system. Ketujuh, pemerintah mengimbau masyarakat untuk yang pertama tidak memberi makan sembarangan kepada satwa langka, yang kedua tidak melakukan transaksi satwa langka, yang keempat, yang ketiga tidak memburu satwa langka, yang keempat mendukung pelestarian satwa langka, melaporkan pemilikan satwa yang dilindungi. Ya, oke. Dari hasil mind mapping kalian itu, hewannya apa aja yang hampir punah di situ? Orangutan, Terus? bekantan, Oke. tutung merah, Oke, terus? kelempiau, kucing tandang, kucing batu, kukang, kucing kuk, Ya. enggang gading, enggang badak, beruang madu, lutung pekak, kijang muncak, pelanduk, beserta rusa sambar. Iya. Nah, coba di situ apakah pemerintah saja yang bisa melakukan upaya pelestarian? Tidak. Mm-mm. Semua manusia wajib menjaga pelestarian flora dan fauna.
Karena kalau tidak menjaga kelestarian, kita akan mengalami kepunahan. Iya, oke. Terus di situ peran ya. Tadi bukan hanya pemerintah tetapi juga peran masyarakat. Coba, pertama tidak memberi apa? Tidak memberi makan sembarangan kepada satwa langka. Iya, tidak memberi makan sembarangan satwa langka. Terus Yang kedua, Nah. tidak melakukan transaksi satwa langka. ya, Yang ketiga, tidak berburu satwa langka. ya. Yang keempat, mendukung pelestarian satwa langka. Dan yang terakhir, melaporkan kepemilikan satwa yang dilindungi. Iya, oke. Nah, jadi kesimpulan dari mind mapping kalian tuh apa? Kesimpulannya, kita harus menjaga flora dan fauna yang hampir punah. Iya. Karena kalau tidak menjaga, kita akan mengalami kepunahan yang sangat banyak. Iya, betul. Oke, thank you. Ya, silakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Next kelompoknya Via. Kelompoknya siapa? Belum. Oke, Camel. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang flora dan fauna yang hampir punah. Konservasi tumbuhan dan hewan. Konservasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kepunahan spesies, dan menjaga lingkungan alami agar tetap produktif dan berkelanjutan. Upaya konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan organisasi non-pemerintah untuk menjaga keanekaragaman hayati dan warisan alam bagi masa depan. Edukasi dan kesadaran, meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya konservasi dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan serta menolong tindakan untuk menjaga alam. Oke. Pembentukan kawasan lingkungan, menciptakan kawasan lindung seperti taman nasional, cagar alam, dan taman laut untuk melindungi habitat dan keanekaragaman hayati tersebut. Ya. Pengembangan teknologi, mendorong pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan teknologi keberlanjutan. Oke, nah kelompok ini tadi bagus ya, ada ini konservasi laut katanya ya. Ya, yang tadi di kelompok sebelum-sebelumnya belum dibahas tuh ya, konservasi laut. Kemudian tuh apa aja floranya? Floranya Yang ada kamu- kantung semar, Edelweissiawa, Rafflesia arnoldi, dan bunga bangkai. Bangkai. Faunanya? Faunanya harimau Sumatera, cendrawasih, sama gajah Sumatera. Iya, oke. Ya, kalau ini berapa? Pohon cendana. Cendana. Digunakan untuk apa cendana? Tadi untuk iya, minyaknya. Diambil minyak cendana dan bikin apa tadi? Iya. Nah, jadi itu kesimpulannya apa? Atau ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Kesimpulannya itu menjaga lingkungan alami agar tetap produktif dan berkelanjutan. Hmm. Terus menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kepunahan spesies. Dah, oke. Tepuk tangan untuk Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir. Udah siap? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang flora dan fauna yang hampir punah. Dan 4 tips untuk melindungi keanekaragaman hayati. Di sini ada konservasi habitat, mendukung dan berpartisipasi dalam upaya konservasi hutan taman nasional dan kawasan lindung lainnya, termasuk penawaran pohon, pemusnahan habitat, dan penegakan hutan terhadap penebangan liar. Yang kedua ada mengelola sampah dengan benar, mendaur ulang dan membuat tempat dari sampah organik, dan mendukung program pengelolaan sampah berkelanjutan untuk mengurangi polusi air, tanah, dan udara. Di sini yang ketiga ada menciptakan taman ramah lingkungan. Ciptakan taman atau halaman yang ramah lingkungan dengan menanam berbagai tanaman asli, hindari penggunaan pestisida dan herbisida kimia. Nah, yang keempat, mendukung keberlanjutan, membeli produk yang berkelanjutan dan tanah lingkungan seperti makanan organik, produk kayu sertifikat, dan produk yang tidak mengandung minyak sawit yang berasal dari pengundulan hutan. Oke, coba di situ floranya dan faunanya apa saja yang kamu temukan? Ada di sini ada pohon cendana, kentang semar, elois Jawa, bunga bangkai, sama Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii. Oke, itu hewannya. Hewannya ada harimau Sumatera, badak, orangutan, sama monyet hitam Sulawesi. Monyet hitam Sulawesi. Nah, tadi katanya menciptakan taman ramah lingkungan. Ya, contohnya apa? Bagaimana itu tadi? Menciptakan taman ramah lingkungan. Contohnya dengan mendaur ulang dan membuat tempat dari sampah organik. oh, sampah organik gitu ya. Ya, oke. Nah, coba mendukung keberlanjutan produk kayu bersertifikat, ya, produk yang tidak mengandung minyak sawit. Kenapa? Karena itu berasal dari penggundulan hutan, ya. Karena untuk membuka lahan sawit itu dilakukan yang namanya deforestasi hutan. Hutan yang segitu banyak atau beraneka ragam tumbuhannya, kemudian dialihfungsikan menjadi lahan sawit. Ya, yang tadinya tumbuhannya itu heterogen, bermacam-macam, ketika berubah menjadi lahan sawit, maka dia berubah menjadi hutan homogen. Cuma ada satu jenis tumbuhan. Nah, oke, silakan. Kesimpulannya apa? Kelompok kalian? Kesimpulannya kita harus menjaga flora dan fauna yang hampir punah. Oke, good job. Tepuk tangan. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ya? Udah didapat tadi setelah menganalisis hewan ya dan tumbuhan yang punah, kalian juga belajar tentang menganalisis tentang bagaimana cara mengkonservasinya. Ya, coba tadi ada yang katanya ada membuat taman ramah lingkungan dengan menanam pohon yang asri dan segala macam. Kemudian ada juga yang dengan cara tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Karena tadi dampaknya apa kalau penggunaan pestisida secara berlebihan? Akan membunuh organisme yang lain. Ya, kemudian apa lagi tadi dari kelompok ini? Ada yang menyatakan konservasi laut. Konservasi laut. Nah, itu juga penting karena tidak hanya yang di darat tapi juga konservasi laut. Contohnya jangan buang sampah ke laut. Jangan meledakkan ya, menangkap ikan menggunakan bom. Menggunakan bom, nanti ekosistem lautnya itu akan menjadi rusak. Terumbu karangnya jadi hancur. Ya. Nah, kemudian tadi tuh di kelompoknya Syafa tidak menggunakan produk yang berasal dari sawit katanya ya. Iya, karena memang ya
baru-baru ini banyak ya pembalakan atau penebangan hutan secara besar-besaran karena mau dialihfungsikan menjadi lahan sawit. Jadi lahan sawit tadi ketika keanekaragamannya tadinya itu utuh, banyak macamnya di situ, floranya ada, faunanya banyak. Ketika dideforestasi, diganti jadi hutan sawit tadi, di sana hanya ada satu tumbuhan. Tumbuhan apa? Ya pohon sawit. Pohon sawit. Nah kalau udah begitu, nanti kita juga yang rugi. Ruginya kenapa? Ketika gini ya, hutan yang tadinya heterogen, tumbuhannya banyak, macam-macam, pohonnya besar-besar, kemudian ditebang, ya, diganti dengan pohon sawit. Meskipun sama-sama pohon, tapi perannya beda, ya. Akar pohon sawit tidak sebagus pohon-pohon yang lain ketika menyerap air, ya. Jenisnya akar serabut ya. Jadi ketika hujan besar, ya jangan salahkan siapa-siapa ketika hujan besar kok banjir. Ya kita sendiri, karena ulah manusia sendiri yang tadi mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Ada juga yang memburu. Nah ini yang bikin ininya apa ya? Kadang perburuan itu bukan untuk keperluan sandang, bukan untuk keperluan makanan. Jadi ada orang-orang yang memburu itu mereka karena iseng atau hobi. Bayangin, Lulu kok punya hobi berburu badak? Hanya karena hobi loh. Hanya karena hobi berburu badak, badaknya dimusnahkan, kemudian itunya diambil. Cuma buat iseng aja. Kalau misal untuk eksploitasi yang lain kayak tadi, untuk obat-obatan, katakanlah itu penting. Obat-obatan untuk orang sakit segala macam. Ini cuma iseng, just for hobby gitu. Ya, jadi ya setelah pembelajaran ini kita bisa lebih bijak lagi dalam menjaga kelestarian alam. Iya. Nah, oke, kita main game dulu bentar ya. Boring kan? Udah selesai tadi itunya. Nah, oke. Ibu jelaskan permainannya ya. Satu kelompok tadi berapa? 4 orang. Satu meja 4 orang. Nah, permainannya itu begini ya. Tangan kiri kalian sini. Tangan kanannya gini, nyambung ke sana. Yes, boleh berdiri biar lebih nyaman. Nah, gitu, oke. Ya, berdiri. Udah. Nah, oke, permainannya gini. Nanti akan ada sebuah cerita yang mungkin nggak nyambung ya secara ini. Nah, fokus kalian itu di clue-nya. Kata kuncinya adalah ketika kata badak disebutkan, tangan kiri nangkep, tangan kanan angkat punya temennya. So everyone must be focused. Setiap orang harus fokus ya. Kalau ada kata badak, tangan kiri tangkep, tangan kanan angkat seperti ini. Bisa? Paham ya? Oke, coba dites dulu. Badak. Ayo. Siap? Siap ya. Siap dengerin ya ceritanya. Ya. Udah? Kayak suatu hari di sebuah hutan yang lebat, datanglah seorang pemburu. Pemburu ini datang bersama kawannya. Pemburu pertama telah berhasil melihat seekor banteng. Pemburu pertama berhasil melihat banteng. Kemudian banteng ya, oke, kalem. Kemudian setelah melihat banteng, dia bercerita kepada pemburu kedua, oh tadi saya melihat banteng ya, masih banteng ya. Oke, kemudian setelah itu pemburu kedua menanggapi cerita, oh banteng, iya bagus ya. Oke, kemudian tadi saya ini loh lihat badak. Oke, siapa yang ketangkep? Lulu, come forward ya. Lulu, ya. Kita suruh nyanyi lagu balonku ya. Kalian tepuk tangan, Lulu nyanyi. Jangan nanti kesian mulutnya monyong.
Ya biasanya. Ya, nyanyi balonku. Tepuk tangan ya everyone. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5 hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau sangat pecah balonku tinggal satu pemegang erat Yeah. Lulu, kenapa balonnya tinggal 1 bukan tinggal 4? diambil sama mereka Diambil mereka. Oke, thank you Lulu. Lain kali fokus. Oke, next. Yuk, still stand up. Ya, baru 1 yang maju. Iya, masih ya dengan cerita lagi. Ya, kemudian mereka berjalan menyusuri sebuah sungai yang masih asri, yang di sana keanekaragamannya masih terjaga dengan baik. Ya, kemudian tiba-tiba mereka melihat batu, ya, batu hitam yang cukup besar. Batu hitam cukup besar, di baliknya ada hewan kodok, ya. Kemudian 2 pemburu tersebut berjalan lagi dan akhirnya tibalah mereka di sebuah pohon yang sangat besar dan tiba-tiba di sana ada badak. Ayo, aman? Ada yang ketangkep nggak? Nggak. Ya, aman. Oke. Nah, setelah berjalan, lanjut lagi. Pemburu pertama langsung memasang senapannya dengan siap membidik ke arah pohon. Ya, tapi tiba-tiba lagi-lagi dia dikagetkan oleh seekor badak. Ya, kamu arah. Butet siap, Ibu menangis, Bu. Nyanyi apa nih? Nyanyi pelangi-pelangi, nanti ada yang kicik-kiciknya ya. Kicik-kicik. Gitu. Kicik. Oke. Belum santai. Pelangi ya. Oke, 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, kicik-kicik, indahmu, kicik-kicik, putih, kicik-kicik, yang biru, kicik-kicik, Tuhan beri yang berani, kicik-kicik, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Iya. Ya, baru 3 orang. Still stand up, still stand up. Setelah melihat, ya, setelah tadi pemburu melihat kodok di balik batu, ya, bukan gajah. Kodok di balik batu. Ayo fokus. Ayo. Ayo fokus. Iya, udah. Tadi lanjut. Pemburu kedua telah membidik senapannya. Kemudian dia melihat burung cenderawasih. Melihat burung cenderawasih yang sangat burung cenderawasih. Ulangi. Ya, setelah membidik. Ayo, siap? Ya, setelah pemburu pertama membidik senapannya, dia melihat seekor tupai. Tupai melompat dari pohon satu ke pohon lainnya. Dari pohon satu ke pohon lainnya, ya. Mereka berdua melihat betapa hutan ini sangat beraneka ragam, penuh dengan flora dan fauna yang bermacam-macam. Ya. Kemudian tiba-tiba datanglah sebuah hewan besar
ternyata bukan gajah. Ya, hewan itu memiliki cula. Ya. Apakah itu badak? Apakah itu badak? Ada yang ketangkep? Enggak. Enggak. Suci. Yeay. Oke, Suci. Nyanyi lagu Cicak-cicak. Topi saya bundar. Yuk. Topi saya. Ya, 1, 2, 3. Topi saya bunda, Nah. bunda, topi Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, tepuk tangan semuanya. Udah happy ya? Nah, oke, silakan duduk kembali. Oke, kesimpulan dari apa yang tadi kita udah pelajari. Coba, apa itu kesimpulannya? Iya. Oke, good job ya kesimpulannya ini. Keanekaragaman hayati Indonesia terancam oleh kerusakan habitat, perburuan, dan eksploitasi berlebihan. Kemudian pencemaran perubahan iklim dan spesies invasif mempercepat penurunan populasi flora dan fauna. Kemudian jika tidak ditangani, ancaman ini dapat menyebabkan kepunahan dan kerusakan ekosistem. Kemudian upaya konservasi dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian yang sudah mengikuti pelajaran yang hari ini dengan baik, ya, yang sudah mempresentasikan, yang sudah mengerjakan dengan baik, yang tadi udah nyanyi, ya, maju ke depan. Nah, ya, semoga kita adalah orang-orang yang mau menjaga kelestarian alam dengan baik, ya, tidak mengeksploitasi hutan ya secara berlebihan. Nah, coba di sini Ibu pengen tahu bagaimana perasaan kalian setelah belajar biologi, ya. Nah, coba tuliskan gimana sih perasaan kalian yang diwakili oleh emoticon ini. Iya. Coba. Berapa menit lagi? 7 lagi. Udah selesai. Coba yang Ibu panggil ke depan ya. Coba ekspresikan bagaimana perasaanmu setelah belajar biologi. Ara, let's come forward. Yes, Ara. Coba Ara.
Lihat. Bagaimana perasaan setelah belajar biologi? Happy banget, Bu. Happy banget. Oke, thank you Ara. Ya, Sofia tuh. Ya, coba lihat. Yes. Maju ke depan. Bagaimana pelajarannya? Bagaimana? Iya, happy banget perasaannya. Beneran ya? Iya, oke. Yang terakhir Masto. Oke, Masto. Emoticon apa yang mewakili perasaanmu? Oh, itu. Bagaimana perasaannya setelah belajar biologi? Senang. Oke, thank you. Coba dong diangkat semuanya. Iya, oke, happy. Nggak ada yang sedih ya? Iya, alhamdulillah. So happy. Iya, oke, thank you. Ya, happy ya. Iya, nah. Oke, Lulu. Ya, nah, jadi ya itu tadi ya. Oke. Jadi itu tadi pelajaran tentang keanekaragaman hayati, ancaman dan upaya pelestariannya. Keanekaragaman hayati, ancaman dan upaya pelestariannya. Nah, untuk berikutnya insya Allah kita akan mempelajari materi tentang virus. Virus, tentang virus ya, nanti dibahas apa itu virus, bagaimana dia cara bereproduksinya, ya, bagaimana cara berkembang biaknya, ya, jenis-jenisnya apa saja, dia itu bagaimana nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Nah, silahkan dirapikan bukunya. Ya, coba. Udah rapi? Siap? Siap. Ya, coba sebelum pulang kita tes lagi, masih semangat nggak nih mau pulangnya? Kita tepuk cinta, bisa? Iya. Coba ya, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Ya, oke. Tadi datang udah semangat, maka pulang pun harus semangat. Coba tepuk semangat baru. Semangat. Iya, baik. Nah, oke, boleh disiapkan, kita pulang. Bersiap, siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat terus ya. Semoga harinya tetap menyenangkan. Assalamualaikum.